Let's go to Land of Down. Ini dia keajaiban yang dibutuhkan oleh Dewa United. Akankah hadir melalui Spencer, Kezu, dan Chorizo bahkan? Atau malah Bigetron yang masuk di winning condition mereka untuk tiket playoff? Wow. Satu match yang cukup menegangkan ya, karena akan sangat berpengaruh dengan standings yang sedang sangat-sangat marak sekarang. Itu dia. Cukup menarik ya. Ya. Early game tenang tentunya. Semua laning sepertinya masih terkendali. Hanya Chorizo yang cukup agresif di sini. Yep. Sementara mereka mencoba untuk bisa melawan sedikit pergerakan kayaknya ke atas dulu nih. Oh enggak, oke. Mundur lagi. Mundur lagi ya. Fearless Tenacity. Berarti benar-benar full defense ya. Buset, ini mau berantem langsung di area Lava Gom nih. Terlihat kali ini Kesu menjadi orang terdepan. Gak boleh sampai kecurian ya, karena patternnya akan patah. Terlihat dari Assassin yang awalnya kecuri. Ini memang level 4 mungkin, baru bisa beraksi nih dari Luke. Yep, dan Chorizo tadi juga melakukan sedikit pergerakan deh. Guna untuk bisa mendekati ke arah rekan-rekannya. Gue suka sih gerakan aktif dari Bigetron ya. Ketika ngeliat adanya invade. Cuma di bagian bawah, ini kayak bakal jadi invade yang sempurna juga. Kalau memang misalkan Assassin ini mau geng ke arah gold lane. Wah, tapi harus hati-hati juga ya. Balik lagi sih, di sini ada Chip. Takutnya dengan Y-Walk, Light tiba-tiba bisa ada di bottom lane. Yep. Yang awalnya 2 lawan 2, tiba-tiba jadi 3 lawan 2. Dan apalagi kalau misalkan di bawah menit yang kedua ya. Hati-hati tim fight-nya, teritorinya. Apalagi kalau invade jungle, maybe. Agak sedikit kerepotan melawan Moskov karena ada Spear of Misery. Bisa kedorong mundur dan itu bakal ngebuat minion equilibriumnya jadi nggak stabil. Ini dia. Desi Kesu mencoba untuk bisa mendapatkan level 4-nya. Namun sekarang mereka sudah berada di dalam area turtle yang pertama. Kalau dari level lebih ready untuk Bigetron sih. Mereka udah tarik duluan juga. Tapi keduanya Assassin balik lagi ketika ada sama-sama jungle Assassin. Ya itu akan saling ngedelay dulu dari setupnya seenggaknya sampai 2 buff. Oh, 2 kali di reset loh. Ini menandakan kalau misalkan mereka memberikan ruang agar Annabelle mendapatkan level 6 terlebih dahulu. Sementara itu di sisi lain Ray juga masih dalam keadaan yang farm. Yep. Masih stabil, masih aman-aman juga. Tinggal menunggu setup sih karena dua-duanya masih bisa ngelakuin setup. Di waktu yang bersamaan EOG juga ready. Sekalinya ada portal, hati-hati loh karena Kesu bisa nge-react dengan cepat. Yap. Ini sepertinya hanya akan menjadi sebuah counter yang baik aja ya Prof ya. Kenapa? Karena kalau memang mereka penalty zone yang duluan nih kayaknya akan ada cerita yang berbeda. Iya. Takutnya malah ternyata buka portalnya di depan dari Chorizo. Iya. Dan itu malah menjadi petaka buat Chorizo-nya dengan penalty zone yang mungkin terlalu over. Timing berarti ya. Diversion. Berpindah tempat. Hei. Sepertinya ada pergerakan. Hei. Tonrosnya tadi tidak connect tapi setidaknya bertemulah sudah antara Lancelot. Phantom Execution dikeluarkan tapi Ray hampir terjebak dengan ada pergerakan dari Lui tadi. Yang tepat berada di dalam rumputan yang ada di depannya. Aduh retri tapi ini adalah sinyal juga sebenarnya untuk Dewa United start karena turtle-nya. Yap. Ini dia waktunya untuk Dewa. Kenapa? Karena Ray sepertinya masih memiliki dari Retribution sementara. Kalau dilihat dari Annabelle masih ada jeda waktu. Tapi of Destruction hampir saja Eman. Ya itu Ray nggak pakai retri loh. Tadi benar-benar gak ada ekspektasi SOD yang ada ke sana berarti. Waduh. Jangan sampai dalam satu hari kita melihat 2 SOD yang mengambil objektif penting. Dan sekarang Eman sudah mendapatkan item pertamanya. OTW Swift Trinity tentunya menunggu Golden Staff dan juga Demon Hunter Sword. Farming yang cukup sebenarnya balik lagi cukup cepat. Karena landingnya juga nggak yang begitu kalah-kalah banget lah. Celebration 4 melawan 2. Oke, 4 melawan 2 rupanya. Let's go, ini dia talent prediction. Oke, tapi entah kenapa ya gue ngerasa Dewa harus bermain lebih agresif nih dari tempo sekarang. Mereka yang bawa Granger, mereka yang bawa Jusin. Mereka harus pegang kendalinya. Seenggaknya harus ada zona yang mereka kuasain. Membuat Bigetron nggak sembarangan nih bisa ngebuka river atau apapun. Ya, harus mempertimbangkan juga nggak sih kalau misalkan emang mereka mau ganking ya. React-nya Dewa juga cepet dan Warax. Chorizo. Ya sih dia nggak butuh Thunderbolt soalnya. Ya. Lagi dia bakal butuh Queen's Wings, Dominance Ice. Yap. Item untuk bertahan hidup. Di atas ya udahlah ini ya. Sampai hari kedua juga nggak tahu nggak kelar nih kayak. Ya, tapi kalau kita lihat dulu memilih Radiant Armor ya. Jadi dia bakal ngebadanin untuk joy-nya only. Yap. Oke. Buset deh. Ditekan loh Iman ini. Hehehe. Oh really? Oke. Rhapsody tadi beberapa pelurunya kembali masuk namun. Chorizo tepat berada di area tengah. Spencer kali ini mulai muncul, mulai menampakkan wujudnya. Mencoba untuk bisa mendapatkan karena Freddy tapi Freddy masih bisa kabur lagi.
Belum ada point kill sama sekali. Tapi top lane tiba-tiba terbuka. Terbuka kayak begini nih. Sorizo tadi bergabung, sementara sekarang di bagian bawah kembali. Maybe membuat satu player dalam keadaan yang sangat sulit. Ray. Akankah berhasil bisa mendapatkan? Phantom Execution dan terjatuh first blood. Berhasil didapatkan oleh Dewa. Miss Puncture tadi yang terlihat jelas membuat Ray cukup pede untuk maju ke depan dengan lantunan Electrifying Beats. First blood untuk Dewa. Wow. Miss dari segi puncture-nya membuat Anavel tidak akan mampu untuk berlari kembali dengan dash yang dia miliki. Setup turtle kedua tentu akan lebih menguntungkan bagi Dewa. Judge Gold lead bahkan membuka ruang juga karena Casey dan Spencer sudah mulai kelihatan di bagian area sungai. Tapi kayaknya nggak bakal di setup juga deh. Dewa sadar. Balik lagi, retake lagi ya berarti ya? Iya mau nggak mau. Dan mungkin kalau di turtle kedua Anavel boleh kali ya ikut kontes. Karena yang pertama kan dia udah ngebuang retribution itu. Ya. Terus kayak free buat Dewa. Sekarang kayaknya nggak boleh dikasih free. Akan menunggu light nih dengan portalnya. Nah ini dia lightnya. Seperti akan siap untuk bisa maju ke area terdepan. Dan ini dia. Portal telah dibuka. Akan seperti apa lagi? Tapi ternyata turtle-nya berhasil diamankan oleh Ray. Bahkan Luke yang tertiga. Luke masih bertahan Luke. Satu terakhirnya tapi tidak. Untuk waktu yang lama. Wow itu dia setup. Yang sebenarnya dimulai oleh Dewa, dipegang oleh Bigetron tapi mid lane-nya. Oke, Dewa benar-benar menguasai karena area mid lane ditumbangkan kali ini. Wah, maybe-nya bakal join the fight ya ternyata ya. Eman SOD-nya nggak kena, jadi nggak bakal ada game changer di sana. Bawah rubuh juga nih. Iya, bawah dihancurkan dengan mudahnya. Karena Ray dari top lane langsung menuju ke bottom lane. Mendapatkan banyak banget pundi-pundi objektif, termasuk yang paling penting adalah di bagian mid. Semua gold diungguli oleh player dari Dewa United. Setiap roll. Ini cukup bahaya sih, apalagi ngeliat item pertama. Dari chip juga nih menuju ke arah Radiant Armor berarti. Yap, sementara Casey mencoba untuk bisa membegal pergerakan dari Anavel. Tapi Anavel masih berhasil mundur lagi. Item ketiga, Malefic Roar ini udah jadi sih bakal beda lagi ceritanya. Tapi Golden Staff seenggaknya untuk Eman ya. Beda 1000 gold kok, ini jauh banget nih. Ya ini perlahan tapi pasti ya. Dewa bener-bener kayak ngikutin temponya Bigetron. Bigetron mau main rush ya ayo. Kalau misalkan mau mainnya safe ya udah. Dewa juga bakal jadi lebih safe. Diversion. Berpindah tempat, mencari siapa yang akan menjadi korbannya. Gak ada. Tapi setidaknya outer turret di bagian bawah ya mungkin masih bisa mereka tahan. Hanya saja sekarang akankah Sorizo menjadi korban tapi bukan pilihan yang baik. Ini adalah Sorizo, satu sosok yang sangat-sangat tebal. Wah ini ngebukain ini ya window buat di bagian top lane. Jadi maybe bisa mendapatkan turret dengan gratis di bagian atas. Wah di bawah juga nggak jadi tumbang loh bro. Iya balik lagi karena tadi kan walaupun dikasih recall ya. Tapi seenggaknya Dewa bener-bener kayak jadi nggak dapat kerugian apapun gitu loh. Even turret di bawah itu masih bisa dipertahankan. Bahaya nih. Karena ya tadi seandainya dia nggak diversion atau seenggaknya dia langsung keluar deh. Itu turret seenggaknya dapat. Iya, turret sengaja dapat. Gue bakal berpikir seperti itu loh. Karena ngeliat yang datang ini nih. Moskovnya juga kan nggak berani muncul kan Eman. Yep. Karena nggak ada yang show juga by the way dari Dewanya. Dan sekarang Lord, point kill baru 2. Tempo yang sangat pelan nih. Dari Dewa maupun dari Bigetron. Tapi objektif mereka mematikan sekali dari Dewa. Unggul banget bahkan dari Dewa. Sekalipun ada yang berani masuk. Ini kayaknya nggak bakal lama sih Lim. Lihat Granger-nya. Terlihat tadi oleh Baby. Udah ada informasi yang berhasil diapakan. Sementara sekarang Let's mulai maju ke area terdepan siapa? Anavel. Kembali menunjukkan bagaimana retribution yang dimiliki. Bahkan sekarang Eman-nya sendirian. Eman terjebak. Eman berhasil dilumat habis. Tapi Luke akan menjadi korban selanjutnya. Karena Maybe sudah melihat kejaran Patra membuat dia langsung dikeluarkan oleh Keshu. Mencoba untuk bisa mengejar. Tapi Moreno masih berhasil mundur bersama dengan Luke. 3 nyawa yang mereka korban ke Flicker. Apa yang terjadi Luke? Masih belum cukup damage-nya even dengan 2 lini Moreno. Apa yang terjadi? Kembali. Pergerakan yang tidak tertebak sama sekali. Wow, pergerakan misterius. Pergerakan yang tentu akan menjadi bahan evaluasi dari coach manapun. Ya, masih gerakan template yang sama persis seperti di international level sebelumnya. Dimulai dari Luke dan Moreno akan nge-follow. Biasanya kalau ada light juga akan follow. Iya, tapi masalahnya itu nggak dalam keadaan winning condition. Kalau dalam keadaan winning condition itu pasti bakal terserah untuk Bigetron-nya. Tapi dalam keadaan loose condition seperti ini, nggak mungkin kalau mereka cuma bisa berharap kepada retribution Anavel, Lim. Gue ngerasa tadi memang kalau seandainya komsnya perfect ya,
Itu kena duality dan ada Empress Lord, itu tumbang deh. Iya pasti. Tapi masalahnya itu nggak pas juga. Darah dari Luke-nya itu gimana mengurin Empress Lord? Agak keburu. Gak sempat lihat maybe. Dia udah ready juga dengan Wind of Nature. Respect. Dia siap dengan 1v1 walaupun nanti kena SOD. Yap. Dan lini depannya udah pasti bakal kerepotan nanti kena Sky Pierce. Bahaya. Orange buff udah dikepung. Tapi itu, winning condition dari Bigetron. Jangan lupa, seperti yang tadi udah gue bahas dari awal. Gimana kalau ternyata semua pick hero ini untuk split push. Ya untuk split push karena ada chip juga, ada Luoi juga. Sekalipun nanti portalnya dihancurkan, setidaknya akan ada diversion. Tetap akan bermain dengan formasi 4-1 atau 3-2. Dua-duanya pun bisa untuk Bigetron. Karena cuma bisa berharap di Eman. Balik lagi, Swift Trinity sudah siap dari Eman. Menunggu timing udah pasti bakal jadi solusinya dari Bigetron. Masalahnya makin lama game berjalan ini Anavel yang harus mengejar bagaimana battle retribution ketika nanti ada di area Lord. Seenggaknya dari level beda 1 aja lah ya. Beda 1, gak jauh. Beda 1. Dan Lancelot juga kan lumayan enak kan dengan Invulnerable, dengan Tonros, Retribution. Itu udah enak banget. Dan gue penasaran dengan ya dispersionnya mau ke arah mana gitu kan. Diversionnya dari tadi jarang banget gue ada ngeliat ada diversion dan juga shortcut by the way. Iya. Shortcutnya kayaknya baru 2 kali deh terbuka di bagian top lane. Ini gankingnya nggak jalan emang apa nggak bisa Be? Ini bentar nih, saya kayak ngerasa di rimba, hutan rimba ini saya. Rame sekali. Udah mulai saut-sautan ya. Ya mungkin balik lagi karena belum ada momentum yang bisa tercipta. Jadi mau gak mau harus saling menunggu aja. Dan kita ngeliat dari Dewa juga mereka nggak bakal bisa start duluan kan. Karena memang pada dasarnya hero-heronya Bigetron loh yang bisa buka team fight. Tapi susah banget ini jadi Anavel, dia harus cari farming dimanapun Be. Karena landing jauhnya mau gak mau dikasihnya ke Moskov kan. Yang lebih berpotensi lah. Seenggaknya ada di level 15. Walaupun itemnya kalah, damage dari Retribution masih sama. Oke. Kembali Lord diawali oleh pemain dari Dewa. Tapi kita tahu tadi Chip hanya tinggal datang dan juga membuka portalnya. Dan Anavel Gak bisa, gak ada vision. dihalangin. Spencer terlalu maju kah? Namun mereka sepertinya hehe. Hampir saja. Dan Lord berhasil diamankan. Oke, Light datang. Cuman ya, player dari Dewa juga udah mundur semua. So Lord untuk Dewa United kali ini. Push 3 lane harus mereka lakukan. Seenggaknya bikin Eman show di landing jauhnya. Yep. Sementara sekarang berhasil tadi sepertinya untuk bisa mengamankan karena purple buff. Yang menjadi bahan bakar untuk Lancelot. Atau jangan-jangan biarin sih Emannya untuk nge-clear di bagian Lordnya kan. Oh Rey-nya telat. Ya itu dia. Lordnya sudah siap bertamu untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron. Sementara itu di bagian depan ada Maybe yang siap untuk bisa menghantarkan damage-nya. Lord sudah berada di dalam area defensif. Tapi Luke menjadi orang yang harus menahan seluruh damage yang dihantarkan. Oke, Queen Swings ke-trigger tapi masih ada Winter Crown. Kayaknya nggak bakal dilanjutkan sama Dewa. Mereka udah kehilangan Lordnya. Dan reset harus dilakukan oleh kedua belah tim. Dewa juga nggak bisa over ke bagian zona dari Bigetron karena itu akan menimbulkan blunder untuk mereka. Jadi mereka memilih disengage buat sekarang. Udah lumayan gak sih Lord yang didapetin tadi kan? Udah. Lord pertama dapetin base turret udah untung banget sebenarnya. Iya, Lord pertama untuk Bigetron ya. Sementara kayak Lord pertama untuk Dewa tadi ya cuman karena bisa nge-steal ya udah nggak bisa dimanfaatin. Nggak bisa dimanfaatin. Dan buat sekarang kalau menurutku ya balik lagi ngelihat potensi dengan adanya Maybe yang si Halbertnya udah siap, harusnya dia bakal bisa makan siapapun sih. Front to back ya. Untuk back. Karena kalau misalkan ngomongin ke belakang kayaknya cuma Joy deh, cuma Rey yang bisa. Joy, iya. Dan itu pun perlu timing yang sempurna, jangan lupa. Mumpung belum ada Rose Gold ya untuk Eman. Iya, dan efektifnya banyak banget, ada Stun Chip, ada Luke. Jadi banyak pilihan lah. Jujur untuk main depan juga sebenarnya Bigetron kuat loh. Maleficent. Ada Moreno juga soalnya. Ini pertanyaanku dari tadi Chip yang dituntut untuk menang laning, menang semuanya, menang map. Jadi kalah untuk sekarang. Dan game fact by GoPay. Ini menjadi debut Fredin Expillion untuk pertama di MPL IDS 15. Di mana Fredin Expillion digunakan pertama kali oleh Luke juga. Luke masih di kick loh itu. Luke. Jadi dia yang pertama buka dan sekarang dia pertama lagi buka. Dia gunain lagi. Oke. Menarik ya dari hero-hero yang akhirnya munculkan kembali fleksibel yang bagus banget. Tapi kalau kalian perhatikan minimap. Ini penguasaan map dari Bigetron gak main-main loh. Nggak kalah juga ya bisa dibilangnya. Malah seakan Bigetron yang menguasai. Ya tapi balik lagi untuk nge-clearnya udah pasti bakal membutuhkan waktu yang lama banget. Dan kayaknya Dewa sadar deh gak ada yang langsung react ke bottom lane. Karena mereka tahu takutnya tiba-tiba mereka clear bottom lane-nya. Yang datang gak cuma Anavel. Tapi satu tim Bigetron. Shortcut atau diversion mungkin. Mungkin timingnya wah udah sekarang itu. Besar di bawah. Wah. Bayangkan teman-teman, Dewa yang dapetin Lord yang barusan, tapi base turretnya Bigetron malah menguasai yang di bagian bottom lane.
Dan untuk di bagian top lane, Eman yang kali ini akan ditugaskan karena dia punya SOD. Ada shortcut juga, diversion juga. Jadi setidaknya dia akan mencoba untuk bermain dengan lane jauhnya sebelum nanti ada Lord yang up di menit ke-15. Lord yang udah up sekarang ya. Menguasai rumput itu yang paling penting karena Eman. Dia udah ngedorong di atas dan lihat Dewa udah mulai sweeping. Yap, ke jungle. Dan ada positioning yang cukup baik juga yang udah didapatkan oleh Light ya. Mungkin tidak tertebak untuk kali ini, tapi kita lihat saja akan seperti apa lagi setupnya karena Lordnya hanya seperempat lagi. Chipnya datang, Lightnya datang, mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena maybe di mana maybe-nya langsung diajar di bagian belakang, tapi ternyata Lightnya gagal untuk bisa mendekat karena maybe. Top lane. Tapi coba lihat di tempat yang berbeda, Moskopnya Evannya sendirian bekerja untuk bisa menghancurkan langsung. Pertahanan terakhir dan Lord berhasil langsung diamankan. Gagal kali ini untuk bisa mengamankan langsung arah base utama, tapi malah pemain Dewa yang tidak menguntungkan, tapi Baby berhasil dihancurkan pula. Macro play yang begitu baik dari Begitu kali ini. Lord memang untuk Dewa tapi Evan. Evan lagi. No. Masih ingin lebih. Tapi Evan bisakah dia untuk pulang? Masih ada patron buat dia. Tapi jangan konten dan Evan bergila. Evan menunjukkan bagaimana kelasnya. Bahkan untuk sekarang Dewa terancam. Oh, Minion masuk. No. Oke, Minion masuk. Tidak akan sanggup dan Evan